Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi. Kembali lagi bersama saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena beliau adalah seorang perempuan, tentu perempuan berdaya, penerima Kusala Sastra Katulistiwa 2025 dan merupakan perempuan pertama yang menerima penghargaan ini di dunia kesastraan. And then ini dia Kak Cecilia Oday. Hai Kak, apa kabar? Halo, baik. Baik ya Kak. Kak Cecilia ini asli perempuan Sulawesi Utara, tepatnya itu berasal dari Kota Mubagu ternyata ya Kak ya. Iya, betul. Dan memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum. Luar biasa ya, dari hukum ke sastra. Oke, Kak Cecilia, boleh nggak ceritain sedikit tentang masa kecilnya Kak Cecilia ini seperti apa? Masa kecil saya itu tidak istimewa, maksudnya itu Oke. ya masa kecil standar lah yang Aha. sebagaimana anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang baik, dengan Ya. orang tua yang juga lengkap, Oke. keluarga yang fungsional, keluarga yang berfungsi gitu, yang mama papa adik kakak gitu. Cuman ya gitu, tidak sosok kakek nenek mungkin nggak sempat ya. Cuman ya orang tua, minimal orang tua, kakak adik ada gitu. Dan cukup menyenangkan sebenarnya masa kecil di kampung halaman. Yes. Itu kami belum ada gadget tentu saja. Oke. Dan kami dekat dengan alam gitu kan, apalagi di kampung itu kami bermain dengan alam, kami memanfaatkan apa yang ada di sekitar, kami ke sungai, kami naik pohon, Ya. kami ngambil buah di pohon. Oke. Dan mungkin gadget paling mewah di masa itu hanya Game Boy kali ya. Oke. Itu gadget yang gadget yang semua orang yang hampir semua orang punya, yang tidak semua orang punya Iya, gitu. Jadi iya. kamu harus punya privilege untuk punya yang semacam itu. Tapi Iya, selebihnya iya. ya kami main dengan alam gitu. Oke. Dan itu tuh kalau yang sekarang kan anak-anak banyak yang sudah terpapar dengan gadget. Kalau dulu, iya juga sih Kak, kayak kalau dulu tuh seingat Dila ya, Dila juga dulu sangat seneng naik pohon gitu ya. Terus juga bermain di pantai karena aku anak pantai gitu ya. Aku anak laut. Jadi itu yang membuat Dila penasaran sebenarnya kenapa Dila bertanya tentang masa kecilnya Kak Cecilia, karena menurut Dila tuh pasti orang bisa melahirkan sebuah karya yang luar biasa, pasti dia memiliki latar belakang yang tentu juga itu sangat menginspirasi, sangat bervariasi lah. Iya. Walaupun mungkin ya sama aja kebanyakan anak-anak seperti itu, tapi pasti ada perspektif lain. Oke, Kak Cecilia, buku Duri dan Kutuk. Hari ini tuh kita punya judul itu adalah Perempuan Duri dan Kutuk. Duri dan Kutuk. Ini kan sebenarnya apa ya? Diksi yang sebenarnya tidak juga jarang kita dengar, tapi sudah familiar lah di telinga kita terkait dengan diksi Duri dan Kutuk ini. Kenapa Kak Cecilia memilih judul ini? Sebenarnya ada referensi judul sebelum ini. Kayaknya ada penulis Minanto itu Aib dan apa bukunya. Yang itu yang pokoknya yang bikin kalau dia kan ini nanti deh kita cek lagi setelah ini. Iya. Judul buku itu yang menginspirasi saya. Kemudian Oke. Ada berarti Duri dan ada buku yang menginspirasi Kak Cecilia sebelum ini ya. Oke. Aib dan Nasib kayaknya kalau tidak Aib salah. dan Nasib. Minanto ya Bu, Iya. sorry. Itu bukunya Minanto, itu juga penulis yang udah terkenal di Jakarta. Iya. Nah itu terus kebetulan kan karena di buku novel saya ini kan ada dua bab utama kan. Iya, Yang bab pertamanya Duri dan bab keduanya itu Kutuk. Jadi Iya. kenapa tidak itu saya adopsi menjadi judul. Iya. Tapi sebenarnya judul pertamanya itu yang itu sebenarnya bukan ini. Sebenarnya judul pertamanya itu Jenggala. Oke. Tapi kan tidak apa ya,
itu kan kata Sanskerta ya, jadi Iya, iya, pasti iya. tidak Iya, tidak tidak familiar dengan jadi kalau orang misalnya lewat di rak buku gitu, apa sih ini? Jangan-jangan berat lagi, iya, iya, bahasannya iya. berat lagi. Ya orang udah terpanik bahwa jadinya ini buku sastra berat lagi bahasanya, ya judulnya udah lumayan gitu Iya, kan. Jenggala kan hutan ya, kalau arti harafiahnya Iya, hutan. hutan. Ini cocok lah Jenggala. Terus editorku itu sempat suka, Oke. wah bagus gitu. Tapi lama kelamaan aku pikir, wah Duri dan Kutuk aja gitu. supaya Lebih familiar. Katanya ya kata sehari-hari. Oke. Dan tentu pemilihan judul juga itu sudah akhirnya harus dipikirkan ya Kak, bagaimana buku ini bisa diterima di para pembaca gitu. Entah itu pembaca pemula atau memang yang sudah pembaca middle gitu ya, sudah biasa membaca buku. Kak, ini kan pasti dalam sebuah karya itu di dalamnya pasti ada tema utama yang Kakak pengen angkat gitu terkait buku Duri dan Kutuk ini. Untuk buku ini salah satu temanya itu feminisme mungkin ya, perempuan itu dalam peran perempuan di tengah masyarakat. Terus stigma perempuan itu, misalnya kalau perempuan jadi korban misalnya seksual itu biasa posisinya ada di posisi yang tidak terlalu menguntungkan daripada pelaku. Contohnya saja misalnya ada berita-berita pelecehan seksual itu nama korban itu ditulis lengkap, sementara nama pelaku cuman inisial. Itu kan sangat gila kan, itu tidak boleh sebenarnya kan. Iya. Ini jiwa-jiwa jurnalisnya masih ada rupanya ya, karena kan enggak, itu cuma kebetulan. Okay. Nah, itu jadi itu semacam ada keprihatinan ke situ gitu kan, posisi perempuan misalnya kalau ketika perempuan dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, yang sangat merugikan dia, dan karakter perempuan saya di sini itu kebetulan dia ada di posisi itu, meskipun tidak secara langsung dia menjadi korban seksual kan, dia kan cuma diintip, diintip, tapi tetap saja itu kan pelecehan gitu. Iya. Itu ya salah satu tema yang utama. mau diangkat ya. Oke. Tapi itu juga ada tema mungkin parenting, bagaimana peran orang tua dalam membesarkan anak remaja yang tengah di dalam fase yang itu fase sulit gitu kan, puberitas itu fase yang sulit. Benar-benar yang butuh didampingin. Betul. Dan sebagaimana yang sempat kita bahas tadi itu kan, itu juga salah satunya karena faktor mungkin parenting yang tidak keluarga yang disfungsional gitu kan, itu salah satunya seperti itu. Ya kira-kira dua tema besarnya itu ya Kak, yang akhirnya membuat Kak Cecilia bahwa ini menarik nih untuk dibaca publik gitu, ini menarik untuk dilahirkan atau disuguhkan untuk pembaca gitu. Nah, otomatis kan pasti di dalam sebuah karya itu ada settingnya Kak. Nah, bagaimana tentang setting atau latar dan waktu yang mempengaruhi alur cerita ini? Setting tempat ya? Iya, setting tempat dan waktunya. Nah, kalau waktu itu memang tidak diberitahu secara spesifik ya. Tapi kan di situ ada anak-anak yang main yang gadget udah punya, yang menuntut mau punya gadget sendiri itu kan. Jadi pembaca secara tidak langsung tahu, oh ini di masa-masa 2000-an, di masa-masa tidak jauh dari sekarang gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang menarik dari Dila. Terus yang latar belakang tempat juga tidak disebut kan, jadi agak bagaimana ya, tidak berfokus ke tempat karena memang bukan ke situ. Tapi itu juga karena belum dibutuhkan gitu untuk kita mengeksplorasi tempat itu, tidak. Jadi itu agak dikaburkan, jadi supaya pembaca bisa berasumsi ini bisa saja terjadi di lingkungan rumahnya. Iya, bisa diinterpretasi lah ya gitu ya. Itu tidak harus di Manado, tidak harus di Kota Mobagu asal saya, tidak harus di mana aja, ini bisa terjadi di mana saja. Iya. Konflik universal. Jadi diberikan ruang para pembaca untuk menginterpretasikan hal ini gitu. Kayak memang pas dibaca di awal-awal halaman awalnya juga di situ juga tidak dijelaskan bahwa ini
posisinya ada di malam kah atau di siang kah, tiba-tiba kita sudah diajak Kak Cecilia tuh untuk berada di tiba-tiba ada suara pohon yang bisa berbicara, kemudian ada yang bergoyang-goyang padahal itu sudah langit telah gelap gitu, tapi tidak secara spesifik menyatakan bahwa itu malam hari dan itu menarik menurut saya, jadi mengajak pembaca untuk banyak berdialog dengan buku itu gitu, dengan imajinasi dia gitu. Itu menarik sekali Kak. Dan yang menarik di buku ini juga konfliknya itu tidak serta-merta menjadi kayak konflik gitu Kak. Jadi kayak ada konfliknya itu malah hanya hadir dari satu si ibunya Adam ini ya, dari si Sarah ini. Mungkin Kak Cecilia bisa ceritakan nggak apa konflik utama yang dihadapi karakter-karakter dalam cerita ini? Konflik utama itu saya kira itu kan dimulai dari ini kan anak-anak remaja yang suka mengintip kan. Oke lah, itu karena baru puber ya kan, anak remaja yang masih puber. Jadi selama tidak ketahuan itu tidak menjadi konflik, meskipun itu sesuatu yang pantas dijadikan cerita, tapi karena tidak ketahuan itu dijadikan konflik. Nah, terus ketahuannya bagaimana? Nah, itu pun sebenarnya tidak ketahuan, cuman si ibunya dari karakter laki-laki ini menemukan jejak-jejak dari penyimpangan itu, jejak-jejak penyimpangannya dia sembunyikan di kolong tempat tidur yang di loteng itu. Betul. Nah, penemuan itu membuat si ibu mengambil kesimpulan yang sangat buru-buru. Katanya anaknya jadi korban pelecehan seksual oleh guru lesnya yang si Eva itu. Kayaknya itu tidak yang guru les itu, dia kan sempat buka bikin les kan. Iya. Nah, itu kayaknya si ibu, wah ini anakku kayaknya dilecehkan karena dia menunjukkan gejala-gejala menarik diri, gejala-gejala yang seperti orang yang tertekan, yang menyimpan sesuatu di dalam batinnya. Nah gitu. Nah, konfliknya ya itu karena si ibunya menduga anaknya jadi korban pelecehan oleh sebenarnya orang yang tidak bersalah, yang sejak itulah dia jadi. Ya. Itu kayak cuman asumsi dari orang tuanya, yang padahal sebenarnya di dunia yang ramai sekarang ini memang pendampingan orang tua sangat penting, dan ini pesan moral banget sih sebenarnya buku ini gitu. Oke. Kak Sisil, ini kan buku ini menarik banget ya. Ini untuk Dila pribadi, walaupun Dila belum kelar nih bacanya, tapi ini bukunya sungguh menarik untuk dibaca, dan tentu kalau ada sebuah karya, Kak Sisil pasti juga punya harapan kan terhadap sebuah karya ini gitu. Nah, sebenarnya dari awal Kak Sisil membuat karya ini kan aslinya itu adalah orang Sulawesi Utara ya. Kenapa Kak Sisil nggak mengangkat kayak tema mungkin berkaitan dengan budaya atau mitologi gitu, sastra yang ada di Sulawesi Utara sendiri? Iya. Sebenarnya pernah. Pernah. Oke, baik. Cerpen saya yang berjudul Karema. Karema itu dimuat di majalah sastra. Itu sudah tidak terbit sih, makanya aku lupa. Itu majalah sastra yang diampu oleh Ahmad Tohari. Oke. Iya. Itu tapi dia cuman terbit beberapa edisi, terus kayaknya sudah tidak diterbitkan lagi. Tapi dia sekelas dengan Horizon. Jadi penulis yang masuk ke situ benar-benar yang sudah sastrawan. Bukannya saya bilang saya sastrawan ya gitu. Tapi karyanya alhamdulillah bisa puji Tuhan bisa diterima gitu kan. Jadi Karema itu ada unsur lokalitasnya karena mengambil latar belakang di sini di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa gitu. Jadi aku membaurkan isu 98 dengan mitologi, di mana ada satu buku sih soal Gunung Lokon atau apa yang aku baca waktu itu untuk riset, terus aku baurkan dengan tragedi 98 gitu kan. Itu tragedi 98 itu kan banyak
korbannya perempuan etnis tertentu kan. Iya, iya. Nah, sedangkan perempuan Minahasa kan mirip kan 11-12 dengan itu. Itu yang Jadi ya, 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 ya. jadi aku membaurkan itu isu mitologi Minahasa dengan yang dia sebagai korban 98. Oke, ya. Tapi aku baru ingat sekarang, makanya Baru ingat ya. baru ingat ada Karema. Baru ingat bahwa ada Karema. Itu nggak mau Kak Sisil repeat lagi tuh untuk menjadi sebuah karya yang kan kalau dulu mungkin belum banyak yang kenal. Nanti sekarang kan ini Duri dan Kutuk udah banyak yang kenal ya. Iya. Mungkin adalah yang mengangkat lokalitas gitu, itu mungkin akan lebih merasa tersanjung lah kami sebagai perempuan-perempuan Sulawesi Utara. Kedepannya ya, mungkin Iya, ya Kak ya. mungkin ke depan. Oke, Kak Sisil, kalau tadi kan Dila tanya pasti Kak Sisil punya harapan ya terkait dengan karya-karyanya Kak Sisil. Kak Sisil punya harapan apa terkait dengan buku Duri dan Kutuk ini? Mungkin kalau pertanyaan ini diajukan tahun lalu atau 6 bulan lalu, pasti aku jawabannya harapannya menang Kusala. Ya, sekarang sudah menang Kusala Sastra Katulistiwa. Ini karya yang luar biasa, udah menang awarding ya kan, pemenang. Nah, sekarang ketika sudah menang, harapanmu Ada apa harapan Kak? lagi ya, dengan karyamu ini yang akhirnya sudah menjadi pemenang. Memang manusia itu tidak ada habis-habisnya Iya, dalam nggak ada. berharap. Jangan pernah habis harapan, Kak. Sebenarnya harapannya tentu saja masih ada. Harapannya itu menjangkau lebih banyak pembaca ya. Yep. Khususnya pembaca generasi muda, gitu kan, ada lebih kesadaran untuk membaca, bukan hanya buku ini saja, tapi buku-buku yang lain, buku-buku penulis lain, buku-buku genre lain. Saya harap itu akan lebih banyak didistribusikan ke daerah-daerah, terutama yang akses perbukuannya terbatas, yang belum banyak perpustakaan daerahnya juga yang masih sepi, atau yang referensi bacaannya masih terbatas, gitu kan. Ya, saya harapannya buku ini bisa menjangkau banyak orang, gitu. Karena itu saya rasa prestasi tertinggi itu bukan di piala, tapi yang itu tadi, yang banyak yang membaca gitu. Benar. Artinya tingkat literasi di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara itu menjadi meningkat gitu ya Kak. Wah, luar biasa. Kak Sisil, sebelum kita menutup mungkin podcast kita hari ini, Dila pengen tahu pandangan Kak Sisil terkait dengan bagaimana kamu melihat dunia sastra saat ini khususnya di Sulawesi Utara. Sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti, tapi kalau bisa disimpulkan secara umum, itu sudah lumayan baik lah, karena salah satu faktornya ada faktor penggerak itu, yaitu sosok Faradila, dan juga karena dan teman-teman yang lain dan teman-teman. Jadi kita di sini sangat membutuhkan figur penggerak literasi, dan untuk di daerah saya saja sudah ada komunitas-komunitas kecil yang memang gaungnya belum sampai kemana-mana, tapi minimal mereka gitu. Iya. Ekosistemnya terbangun dulu mulai gitu ya. Mulai terbangun di sekolah, terus di luar itu juga sudah mulai tumbuh. Gitu. Itu penting sih ya kayak karena kalau tidak ada seperti ini maka penyeimbangan antara dunia maya atau dunia digital ini tidak akan bisa seimbang ketika tidak ada hadir seperti ini, diskusi-diskusi yang tadi juga barusan kita saksikan gitu ya di Gramedia, pembahasan buku gitu. Sebenarnya masih banyak kasih yang aku pengen tanya gitu ya terkait buku ini gitu. Tapi memang waktu yang nanti kita ada season 2 khusus membahas memang kita kupas tuntas si buku Duri dan Kutuk ini, karena dia nggak mau cuman sekali aja season sama Kak Sisil. Dan mungkin Kak Sisil punya pesan ke teman-teman sobat literasi yang ada di rumah? Pesan saya itu ya singkat aja, kita banyak membaca, dan kalaupun terdorong kita juga harus menulis, meskipun tidak harus, tapi kalau ada dorongan ke situ ya kenapa tidak kita menulis dan kita membaca, dan tularkan ke anak-anak, ke saudara-saudara, ke teman-teman kita.
Oke, thank you sekali lagi Kak Sisil. Podcast kita hari ini walaupun capek sebenarnya ya, dari sana langsung ke sini, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu. Harapannya semua karyanya Kak Sisil menjadi bestseller ya. Amin. Dan cetak ulang terus. Dan terima kasih Sobat Literasi. Jangan lupa like, subscribe, komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Ketemu lagi nanti di podcast Literasi Sulawesi Utara selanjutnya. Bye-bye. Salam literasi.